adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Selamat hari Minggu. Berjumpa kembali bersama saya Kakak Songa dalam ibadah sekolah minggu online Parsinode GPI Papua untuk Jenjang Anak Tangguh. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, kita angkat satu pujian ya adik-adik. Angkat pujian yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di kesempatan ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Ibadah sekolah minggu online Tuhan, untuk itu Bapa, Engkau memberkati kami. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya mau jadi seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, tadi kan kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saat ini terambil dalam Injil Matius pasal 3, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, pembacaan kita di hari ini terambil dalam Injil Matius pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Tetapi sebelum itu, adik-adik, tentunya kita sebelum baca Alkitab pasti kita berdoa dulu. Nah, untuk itu sikap doa yang baik, kita akan berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan membaca sedikit dari kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kami agar kami bisa dapat mengerti apa kebenaran firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Makasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan dan membaca kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pembacaan kita hari ini yang berjudul Yesus dibaptis Yohanes. Ayatnya yang ke-13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menuruti perintah Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah adik-adik, tadi kan kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat cerita yang Kakak Songa akan bawa kepada adik-adik.
Nah, adik-adik tahu tadi kita baca tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes. Adik-adik harus tahu, baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan yang menggunakan air. Kalau Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan api. Kita bisa lihat dalam Matius 3 ayatnya yang 11. Dia berbunyi begini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itulah perbedaan antara baptisan Yohanes dan baptisan dari Tuhan Yesus. Ketika saat itu Yohanes berada di padang gurun Yudea dan mengajar di situ kepada penduduk Yerusalem, Yudea dan sekitar Yordan untuk bertobat dan ajak mereka memberikan diri dan dibaptis supaya mendapat pengampunan dosa. Ketika itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Tetapi Yohanes mencegah Yesus, katanya begini, Tuhan, apakah aku layak untuk membaptis engkau? Seharusnya engkau yang harus membaptis aku. Tetapi Yesus menjawab begini, ada di firman tadi. Kita lihat di ayat yang 15b. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menuruti perintah Tuhan dan mengikuti Yesus dan membaptis Tuhan Yesus. Selanjutnya adik-adik, ada sebuah pertanyaan kepada adik-adik yang harus adik-adik dengar. Kenapa harus Yesus dibaptis? Pertanyaan gini, kenapa harus Yesus dibaptis? Apakah Yesus berdosa? Tidak kan? Yesus kan tidak berdosa. Kenapa harus Yesus dibaptis? Pertanyaan kan begitu. Nah, jawabannya begini adik-adik. Tetapi Yesus ingin menunjukkan kepada dunia, kepada seluruh umat manusia, kalau Yesus mempersembahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, yaitu memberikan tugas pelayanan Yesus di dalam dunia seperti memberitakan firman Tuhan dan membuat banyak sekali mujizat yang ada di muka bumi. Jadi tugas Yesus, kenapa Yesus dibaptis? Ia untuk mewujudkan atau ingin menyampaikan, menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepada Yesus, kepada dunia untuk dibaptis. Dan juga supaya Yesus dapat diakui dan dikenal di seluruh umat manusia. Kalau Yesus adalah Mesias yang selama ini seluruh umat manusia nanti-nantikan atau tunggu kedatangan Mesias itu sejak dulu. Dan Yesuslah yang berkuasa membaptis kita dengan roh dan api, seperti nubuatan di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ketiga, yang berbunyi seperti begini. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Itulah pesan atau nubuatan yang dari Yesaya kepada Mesias. Mesias itu adalah Yesus Kristus yang datang. Ada juga peristiwa yang terjadi ketika Yesus dibaptis. Itu yang pertama, waktu Yesus dibaptis dan keluar dari air, ketika itu juga Yesus di Bait Allah, minta maaf adik-adik. Ketika Yesus keluar dari air, tiba-tiba langit terbuka. Nah, adik-adik tahu langit terbuka itu sebagai apa? Sebagai simbol atau menandakan kalau Yesus sebagai jembatan atau Yesus sebagai jembatan untuk menyatukan hubungan yang terputus antara Allah dan manusia selama ini retak di dunia yang selalu akibat dosa manusia, sehingga hubungan antara Allah dan manusia itu putus. Sehingga Yesuslah yang menjadi jembatan untuk menyatukan hubungan antara Allah dan manusia. Sedangkan peristiwa yang kedua yang terjadi pada saat Yesus dibaptis itu adalah Roh Allah turun sebagai burung merpati di atas bahu Yesus.
artinya bahwa itu melambangkan tanda peneguhan Yesus untuk siap untuk melakukan perintah Allah, memberikan kebenaran dan kuasa Allah kepada umat manusia. Contoh seperti adik-adik di sekolah mungkin dipilih sebagai ketua kelas atau mungkin dipilih sebagai wakil ketua kelas. Lalu adik-adik harus tanggung jawab untuk melakukan tugas dan perintah itu. Itulah peristiwa yang kedua, Roh Kudus turun di atas bau Yesus sebagai burung merpati, yaitu melambangkan tanda peneguhan Yesus untuk siap melakukan tugas dan perintah Allah di dunia. Selanjutnya ada peristiwa yang ketiga, yaitu terdengarlah suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu sebagai tanda utusan kepada Yesus untuk memulai tugas pelayanan di dunia sampai Yesus disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga. Itulah seperti contoh Tuhan Yesus banyak memberikan mukjizat di banyak sekali Alkitab yang kita baca. Ada sekali Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat seperti orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, dan juga memberitakan kebenaran firman Allah supaya manusia percaya kepada Allah dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi adik-adik harus mengikuti perintah Tuhan. Contoh, kalau di sekolah pasti adik-adik punya aturan sekolah kan ada. Salah satunya adalah adik-adik tidak boleh terlambat masuk sekolah. Nah, itu adalah perintah yang harus dijalankan. Sama yang harus dijalankan oleh adik-adik. Sama juga dengan perintah Tuhan Yesus yang adik-adik harus lakukan adalah rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah seperti ibadah sekolah minggu ini. Terus dengar-dengaran kepada orang tua, sayang kepada sesama, mengasihi, dan tidak boleh membenci satu sama lain. Nah, dan sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita teladani dari tokoh Yesus dan Yohanes Pembaptis ini? Apakah kita harus sombong? Atau apakah kita harus marah-marah? Apakah kita harus malas? Kan tidak. Yesus tidak begitu kan? Yohanes pun kan tidak begitu. Dia melakukan perintah Allah. Berarti apa yang harus kita teladani? Adik-adik harus tahu, yang pertama adalah rendah hati. Rendah hati berarti tidak boleh sombong. Contoh, adik-adik dengan contoh kakak dan adik punya permainan. Mama dan papa beli, adik-adik masing-masing punya permainan masing-masing. Begini, kakak bilang begini kepada adik, adikku punya permainan tidak bagus, kakak punya boleh bagus. Itu namanya membandingkan, merasa sombong bahwa saya punya lebih besar atau lebih bagus daripada orang lain. Jangan membandingkan itu dengan orang lain. Jadi kita harus rendah hati, harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Yang berikutnya adalah ketaatan. Ketaatan berarti tepati janji. Kalau contoh, janji para mama dan papa, pasti semester ini kakak akan dapat nilai yang bagus atau adik akan mendapat nilai yang bagus. Berarti harus tepati janji itu dengan cara apa? Belajar, rajin belajar supaya bisa dapat nilai yang bagus, supaya mama dan papa juga senang. Itulah ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan pada orang tua dan juga kepada Tuhan. Selanjutnya kita belajar untuk saling menyayangi sesama, mengasihi sesama, untuk terus melakukan tugas kita sebagai anak Tuhan, harus saling mengasihi, menyayangi. Tidak boleh baku marah, tidak boleh baku pukul, dan lain sebagainya. Nah, juga satu hal lagi, kita tidak boleh, kita harus mengakui kesalahan kita, dan juga belajar untuk minta maaf. Jadi ketika kita merasa salah, kita harus belajar minta maaf dan kita mengakui bahwa kita memang salah. Kita tidak boleh tipu, kita tidak boleh bohong. Gitu ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, makna sesungguhnya dari Yesus dibaptis adalah yang pertama, melakukan perintah Allah. Terus yang kedua, menyatukan hubungan Allah dan manusia.
karena akibat dosa yang dibuat manusia, sehingga Allah adalah jembatan bagi manusia dan Allah untuk bisa satu kembali, bisa rukun kembali untuk mendapat kehidupan yang kekal. Yang ketiga adalah membuat manusia bertobat dan mengikuti perintah Allah dengan membaptis umat manusia dengan roh dan api agar manusia mendapat keselamatan yang kekal. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga firman materi ini bisa menjadi berkat bagi kita. Adik-adik, tadi kan kita sudah baca firman Tuhan, tadi kita juga sudah mendengar cerita. Sekarang Kakak Songa akan memberikan tugas ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita di saat ini terambil dalam pembacaan yang tadi kita baca, yaitu Injil Matius 3 ayatnya yang ke-16b sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jadi tugas ayat hafalan kita adalah Injil Matius 3 ayatnya yang ke-16b sampai ayatnya yang ke-17. Adik-adik sudah ingat? Nanti adik-adik hafal ya. Adik-adik, sekarang kita akan tenangkan hati kita, siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat anak-anak, kesempatan ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sampai detik ini Tuhan, kami sangat-sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami tidak bisa membalas apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua itu Bapa di sorga. Hanyalah seluruh hidup kami serahkan kepadamu Bapa. Bapa, kami mau berdoa untuk kehidupan kami Tuhan Yesus. Tetapi sebelumnya kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Mungkin sengaja atau tidak sengaja melawan orang tua atau menyakiti perasaan sesama kami, teman kami mohon ampun Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa untuk adik-adik terkasih kami Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan mereka, pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, masa mereka di sekolah. Tuhan Engkau berkati Tuhan, setiap tugas-tugas yang mereka dapat dari sekolah, kiranya Engkau menuntun mereka supaya mereka bisa dapat mengerjakannya dan menyelesaikannya dengan baik Tuhan Yesus. Semua karena tuntunan-Mu saja Bapa di sorga. Berikanlah kesehatan yang baik bagi kehidupan anak-anak terkasih ini Tuhan. Berikanlah masa depan yang terbaik bagi mereka Tuhan Yesus. Lindungi mereka selalu Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga untuk kedua orang tua mereka yang selalu setia menemani mereka, mendampingi mereka, membimbing mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan Yesus. Engkau berkati kesehatan yang baik, berkat yang melimpah bagi setiap mama dan papa, sehingga bisa memenuhi kebutuhan adik-adik terkasih kami dan kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kami para pengasuh yang ada di Sinode GPI Papua ini Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kami pribadi Tuhan Yesus. Kami selaku pengasuh, kami tidak mampu Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak Tuhan Yesus. Tapi kiranya Engkau selalu menyertai kami, membimbing kami, menuntun kami agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk adik-adik kami Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa dapat mengerti, kemana mereka terus bertumbuh, dan mereka dapat melakukannya itu di dalam kehidupan mereka hari selepas hari Tuhan Yesus, dalam pertumbuhan mereka Tuhan. Berikanlah kesehatan yang baik bagi kami semua, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Berkati juga adik-adik yang mungkin sakit, mungkin orang tua atau keluarga yang mereka sakit. Amba mohon Tuhan Yesus, berkati mereka, berikanlah kesembuhan bagi mereka Tuhan Yesus. Berkatilah setiap obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi supaya mendapat kesembuhan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Sinode GPI Papua Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di Klasis. Engkau berkati setiap jemaat yang ada di Klasis, hamba-hamba Tuhan. Berikanlah kekuatan bagi mereka, sehingga mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka sebagai hamba Tuhan dengan segala baik Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah, kiranya Engkau memberkati mereka dalam tugas mereka untuk memimpin negara ini Tuhan Yesus, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah, terutama masalah COVID ini Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap apapun yang mereka kerjakan untuk dapat menyelesaikan COVID. Engkau bantu mereka Tuhan Yesus. Hamba percaya kuasa-Mu lebih besar dari apapun Bapa. Bapa, kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati kami
dan memberkati adik-adik, dan bagi siapapun yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan tentang Yesus dibaptis Tuhan, Engkau kiranya memberkati, dan mereka juga bisa mendengarkan, bisa dapat melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan Yesus. Bapa, kami akan berpisah dengan satu dengan yang lain Tuhan Yesus. Untuk itu Bapa, kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami, para pengasuh, menyertai kami, anak-anak, menyertai semua Papa Mama, berkati semua orang yang ada di muka bumi ini Tuhan, dan berkati juga multimedia yang selalu menemani kami untuk menayangkan kami sebagai sekolah minggu ini Tuhan. Berkati setiap kehidupan multimedia Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan. Dengan kuasa-Mu Bapa, kami dapat bisa melakukan segala sesuatu Tuhan Yesus. Untuk itu Bapa, berkat-Mu selalu menyertai kami dalam nama Bapa, Anak, dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, kita angkat satu pujiannya yang berjudul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita saat ini. Jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan sampai bertemu kembali minggu depan. Selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.